Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus masjid Al-Amin. Pertama kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp7.193.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi atau 9 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.211.000. Pengeluaran sebesar Rp925.000. Saldo per malam ini Rp7.445.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Rikodari Hariri LCMA dari Yamani. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah sholat tarawih kita untuk itu kepada Ustadz Rikodari Hariri LCMA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum kita malam hari ini adalah seputar tentang Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui proses 3 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran disampaikan oleh Allah berada di Al-Lauhul Mahfuz. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bal huwa Qur'anul Majid di Lauhil Mahfuz. Itulah tahap pertama Al-Quran. Al-Quran berada di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di Baitul Izzah, dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan yang sering diperingati oleh sebagian besar umat Islam dengan malam Nuzulul Quran. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 juga disampaikan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Demikian juga disampaikan dalam surat Al-Baqarah 185, wa sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pada ketiga ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan redaksi menggunakan perangkat anzala, di mana ya para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika ada ayat yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk anzala, maka itu menunjukkan turunnya sekaligus. Tetapi kalau disampaikan oleh Allah dalam bentuk nazala, maka itu turunnya berangsur-angsur.
Kemudian jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, tahap yang ketiga dari Baitul Izzan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ya oleh Allah kepada yang malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 23 tahun lamanya. 10 tahun, 13 tahun berada di Makkah dan 10 tahun berada di Madinah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan diakhiri di Madinah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi inilah ayat terakhir turun. Kalau kemudian yang selama ini kita ingat bahwa Al-Maidah ayat 3 yang turun, setelah Al-Maidah itu masih lama waktunya, karena Al-Maidah diturunkan oleh Allah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang melaksanakan haji wada. Haji wada tentu haji kali dan pertama terakhir yang dilakukan oleh Rasul pada tahun 10 Hijriah. Sementara Rasul meninggal 11 Hijriah, sehingga jeda antara haji wada sampai ya kemudian turunnya Al-Baqarah 281 masih cukup banyak. Tetapi Al-Baqarah 281 begitu turun 9 hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang turun ya sebelum hijrah disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan ayat yang turun setelah hijrah disebut dengan ya surat Madaniyah. Ayat-ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah ketika berada di Makkah senantiasa diawali dengan ya ayyuhan nas, atau mungkin banyak mengandung kalam. Kalau ada surat-surat yang ada kalla itu pasti surat Makkiyah, dan isi kandungannya surat Makkiyah senantiasa berbicara masalah tauhid, berbicara masalah hari kiamat. Sedangkan surat Madaniyah lebih identik dengan orang yang sudah mapan keimanannya, biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan surah-surah yang diturunkan oleh Allah di Madinah ya tentu seputar masalah hukum, ya hukum keluarga, atau mungkin hukum hubungan internasional, atau hukum-hukum yang terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam ini adalah masalah puasa, itu diturunkan oleh Allah ketika Rasul sudah berada di Madinah. Surat Al-Baqarah secara umum itu adalah surat Madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, yang menarik di sini mungkin barangkali yang jarang kita dengar bahwa ketika Jibril menurunkan ayat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu menyampaikan bacaan-bacaan yang mungkin barangkali yang bapak-bapak yang belum pernah mendengar bacaan itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqra'ani Jibril ala harfin, faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin." Rawahu Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jibril membacakan ayat Al-Quran kepadaku ala harfin, dengan satu pola bacaan. Faraja'tuhu, lalu aku kembali konfirmasi kepada Jibril, falam azal astaziduhu, dan saya terus meminta tambah model bacaan dari Jibril. Wa yaziduni, dan Jibril pun memberikan tambahan bacaan kepadaku. Hatta intaha ila sab'ati ahrufin, sampai Jibril menyampaikan 7 macam model bacaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu yang sudah kita hafal. Tentu saya tanya sekarang bapak-bapak kalau baca surat Al-Fatihah selama ini model bacaan siapa? Baca siapa? Bacaan sendiri. Bacaan sendiri. Gimana? Saya baca sendiri. Coba bapak-bapak bacaan siapa? Imamnya siapa yang diikuti? Imam Hafaz. Imam Hafaz dari siapa? Dari Asim.
Imam Asim itu punya dua murid, yang satu hafaz, yang satu syu'bah. Ya sementara bacaan yang kita baca ini model Imam Hafaz. Model Imam Hafaz yang kita baca, satu contoh bacaan imam itu hanya satu. Waqala kalu fiha bismillahi majriha wa mursaha, hanya satu. Tetapi imam yang lain bisa jadi kalau ada model-model yang berkaitan dengan huruf, ya ya maksuro atau alif maksuro itu senantiasa dibaca imam. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu, bacanya bukan walal tapi walal akhiratu khairul laka minal uli. Ini imannya banyak. Dan ini bukan bacaan marah, ini bukan bacaan orang Betawi, tapi ini juga model bacaan yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya juga dari Jibril. Maka satu contoh, ketika orang membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, tidak baca biasa menurut bacaan Imam Hafiz. Tapi ada yang membaca modelnya bacaan taksir, ihdinas siratal. Ada yang membaca pakai model ihdinas siratal. Kemudian ketika sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang baca alaihim seperti yang kita baca, bacaan Imam Hafiz dari Asim. Ada yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang baca seperti itu. Bahkan ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini merupakan ragam model bacaan dan ini sumbernya juga berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 7 model bacaan, dengan 7 pola bacaan. Kadang-kadang jamaah sekalian, 7 model bacaan ini difahami oleh para ulama dengan 41 pendapat. Tapi pendapat yang paling dekat, yang logis, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita adalah 7 model bacaan itu kadang-kadang ada satu ayat, yang satu membacanya dengan jama', yang satu membacanya dengan mufrad. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ada yang baca walladzina hum li amanatihim menggunakan bentuk mufrad. Sama dengan maliki yaumiddin. Ada yang baca maliki yaumiddin. Ada sudah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang membaca Rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang baca pakai fi'il madhi. Rabbana ba'uda baina asfarina. Dua-duanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada yang baca wala yudarru katibu wala syahid. Ada yang baca wala yudarru katibu wala syahid. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Contohnya, wal laili idza yasha, Kemudian ada yang baca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada yang tidak pakai khalaqa. Wal dzakari wal untha. Sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ada yang baca waja'at sakratul mauti bil haqq. Ada yang baca waja'at sakratul haqqi bil maut. Di mana? Oh begitu. Sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang baca wanzur ilal 'idhami kayfa nunsisuha thumma naksuha lahma. Ada yang membaca wanzur ilal 'idhami kayfa nunshiruha thumma naksuha lahma. Dan yang terakhir tadi, ada yang imalannya hanya satu saja seperti Imam Hafiz dari Asim, tetapi ada imam
yang membaca setiap model ketika ada isim yang beralifat dengan alif maksur dibaca dengan iman. Sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya dari Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasul. Ya innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran ini hanya diturunkan oleh Allah dengan 7 model bacaan. Bacaan itu yang kemudian populer di kita dengan qiraat sab'ah atau 7 macam bacaan. Ada yang mengatakan qiraat asyra, 10 macam bacaan, karena 7 imam tadi masih ada 3 imam lagi yang tentu bacaannya ya dengan model yang lain yang tidak seperti kita baca, tetapi mereka semua itu sumbernya dari Rasul, dan Rasul langsung dari Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang seperti ini pengetahuan kita tentang Al-Quran semakin bertambah, sehingga ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan yang berbeda, Bapak tidak kaget. Jangan pendapat salah bacaannya ini, karena bukan salah, memang modelnya seperti itu. Makanya kalau Bapak yang biasanya ya suka mengikuti bacaan-bacaan yang ada di Masjidil Haram yang ada di TV-nya itu, ya itu kan kadang-kadang bacanya nanti tulisin bacaan ya Syekh ini menurut riwayat Hafaz, bacaan Syekh ini menurut riwayat ya Kholum, bacaan Syekh ini menurut riwayat ya Kholaf, bacaan Syekh ini menurut riwayat ini. Ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sekilas info yang mudah-mudahan Ramadan ini membuka wawasan kita tentang Al-Quran, sehingga kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran yang kita baca seperti ini, itu namanya bacaan Imam Hafaz dari Asim. Kalau mushaf terbitan Madinah, di sini ditulisi ada mushaf tubi'ah alaihi riwayat Hafaz an Asim. Mushaf ini dicetak berdasarkan riwayat Hafaz dari Imam Asim. Tapi kalau mushaf cetakan Indonesia, tampaknya sejauh yang saya ketahui tidak ada penjelasan yang seperti itu. Tentu masing-masing mushaf terbitan Madinah dengan terbitan Indonesia ya punya ciri khas yang tersendiri. Kalau ciri khas mushaf Madinah, di sini disebutkan bacaan ini bacaan Imam Hafaz, Imam Asim. Tapi ya kalau ciri khas mushaf Indonesia tanda-tanda yang memudahkan bagi para pembaca ya disampaikan dalam mushaf Indonesia. Tapi dalam mushaf terbitan Madinah tidak. Satu contoh, kalau kita baca bacaan Allah itu panjangnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ada ya. Kalau Indonesia ada alif berdiri, di Arab tidak ada. Kenapa tidak ada? Dianggap sudah mafhum. Kalau Bapak baca, coba Bapak baca Wailul al-Humazah. Kalau dilanjutkan dua ayat, Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Ini dalam mushaf terbitan Madinah enggak ada nunnya. Tidak dipasang nun kecil, tidak dipasang nun iqayah, tidak dipasang nun fasal. Kalau Bapak enggak ngerti pasti hanya dibaca Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi, begitu. Tapi pastinya dikasih nun. Tapi kalau mushaf Indonesia dijamin dikasih tanda nun. Maknanya apa? Agar yang membaca betul-betul tahu. Dan itulah masing-masing mushaf ini ya punya standar tersendiri. Kalau rujukan mushaf Indonesia biasanya mengikuti mushaf yang berasal dari Kufah. Karena Imam Hafaz, Imam Asim berasal dari Kufah. Maka tentu kalau mushaf Madinah ini ya tentu rujukannya adalah imam-imam yang ada di Madinah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.